البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, kata beliau di sini, mengenai perselisihan jenis atau macam daripada perselisihan. Kata beliau, naqulu, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, naqulu, kita katakan, al-ikhtilafu ala qismain, perselisihan itu terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, al-ikhtilafu fid din, perselisihan atau pertikaian dalam agama. Kakhtilafi fil ibadati wal aqidah, seperti perselisihan atau perbedaan dalam permasalahan ibadah dan keyakinan. Wa hadza ikhtilafun madmumun wa muharramun, dan perselisihan ini adalah perselisihan yang tercela dan juga diharamkan. Kenapa demikian? Li'anna ad-dina laisa majalan lil ijtihad, karena dalam masalah agama itu tidak ada pintu masuk untuk akal, dalam artian ikut campur untuk beristihad. Barakallahu fikum, karena beliau, li'anna ad-dina laisa majalan lil ijtihad, karena agama bukan tempat untuk beristihad. Wa laisa majalan lil ara', dan bukan tempat untuk semata-mata pemikiran. Balid dinu tauqifiyun, bahkan agama ini adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifiyun adalah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal aqidatu tauqifiyatun, sedangkan keyakinan juga tauqifiyah. La majala lil ijtihadi fiha. Beliau la majala lil ijtihadi fiha. Tidak ada tempat untuk beristihad dalam masalah agama ini. Barakallahu fikum, dalam masalah akidah ini. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allah lana minad din. Wajib atas kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Minad din, dari agama ini, wa minal aqidah, dan dari keyakinan. Duna an natadakhal bi ara'ina wa istihadatina, tanpa kita ikut campur atau memasukkan dengan pemikiran-pemikiran kita dan juga ijtihad kita. Barakallahu fikum. Kadzalikal ibadatu tauqifiyatun, demikian juga ibadah adalah tauqifiyah. Sudah kita jelaskan ya, tauqifiyah itu maknanya adalah mabniyatun 'alad dalil minal kitab was sunnah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan semata-mata dengan pemikiran kita atau dengan bersumber dengan ijtihad kita, jangan. Barakallahu fikum. Ma jaa'a bihi dalilun 'amilna bihi. Seluruh perkara atau apa-apa yang datang kepada kita, dalilnya, maka kita beramal dengannya. Wa ma laysa 'alaihi dalil, dan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, fa innahu bid'atun, maka itu adalah perkara bid'ah, yajibu 'alaina tarkuh, yang wajib kita untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Li hadisi, dikarenakan hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadisnya siapa? Hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kata beliau di sini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, yang tidak ada dasarnya darinya, barakallahu fikum, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa hadis, wa iyyakum bimuhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, karena itu sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana al-huda,
setelah datang kepada dia, barakallahu fikum, petunjuk syariat agama yang benar datang kepada orang tersebut. Barakallahu fikum, tapi dia tidak berpegang teguh dengan agama tersebut, tidak berpegang teguh dengan ajaran yang benar tersebut. Justru dia malah berpaling dan memilih jalannya selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla. Dan kami pun akan berpaling dari apa yang dia berpaling. Dalam artian apa? Allah Ta'ala tidak memudilikkan lagi, tidak memberikan dukungan, tidak memberikan pertolongan lagi pada orang tersebut. Wa nuslihi jahannama, dan kami pun akan mencampakkan, akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam itu sejelek-jelek kembali. Na'udzubillah. Sejelek-jelek tempat kembali. Fa umurul aqidati wa umurul ibadah, kata beliau, maka perkara-perkara akidah, perkara keyakinan, wa umurul ibadah, dan perkara-perkara ibadah, wa umurud din, dan perkara-perkara agama umuman, secara keumuman, la majala lil khilafi fiha abada. Tidak ada tempat sedikit pun untuk apa? Perselisihan di dalamnya selama-lamanya. Dalam artian, karena akidah dan agama dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa innama tuttaba'u fiha an-nusus minal kitab was-sunnah, dan hanya saja semua tadi perkara-perkara akidah, perkara ibadah itu senantiasa diikutkan barakallahu fikum nas-nas dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Wa ma kana 'alaihi salafu hadhil ummah, dan barakallahu fikum apa-apa yang dahulu para salaf berada di atasnya. Dalam artian apa? Dalam artian perkara-perkara akidah, perkara ibadah itu dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, wa tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu pembagian yang pertama. Bahwasanya permasalahan berkaitan masalah agama, barakallahu fikum, perselisihan agama, dalam masalah agama itu tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah muharram, haram, dan tercela. Barakallahu fikum. Kita harus bersatu dalam masalah agama ini, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Sehingga kalau kita perhatikan banyak dari kalangan barakallahu fikum, dari kalangan kaum muslimin, mereka mengaku diri mereka adalah ahlus sunnah, sunni, salafi, tapi ternyata mereka tidak menempuh jalur yang benar. Barakallahu fikum, dan jika mereka menginginkan bersatu, barakallahu fikum, semuanya bersatu, berkumpul, marilah semuanya bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan bersatu di atas pendapat-pendapat para tokoh, jangan bersatu di atas pendapat-pendapat yang bersumberkan barakallahu fikum akal, atau yang bersumberkan dari hawa nafsu belaka, jangan. Tapi kita harus senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kita bersatu. Barakallahu fikum, di atas ikatan yang kuat, yaitu ikatan Al-Qur'an was Sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya. Dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an was Sunnah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, al-ikhtilafu fi ma lirra'yi fihi majal. Sekarang yang kedua ini lain lagi urusannya. Yang kedua adalah perselisihan yang memang akal itu diperbolehkan untuk ikut campur. Barakallahu fikum. Dalam artian diperbolehkan akal itu ikut masuk dan ikut campur. Membahas itu boleh. Au ma huwa masrahun lil ijtihad, atau memang perselisihan yang dia itu tempat untuk ijtihad. Min masail fikih, berkaitan masalah fikih. Karena kalau kita perhatikan banyak permasalahan fikih, misalkan Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, pendapat beliau tidak cocok dengan pendapatnya Syekh Al-Albani, misalkan, barakallahu fikum. Banyak seperti itu. Misalkan apa? Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau beristihad bahwasanya ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal, ketika mengisyaratkan dengan telunjuknya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau merajihkan dan menguatkan apa? Bahwasanya tahrik itu menggerakkan jadi telunjuk itu ketika tasyahud. Barakallahu fikum. Tapi Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i dan juga Syekhuna Yahya hafizahullah taala, dan juga Syekh Muhammad bin Hizam, Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, beliau semuanya merajihkan bahwasanya tambahan yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah adalah ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah sendiri adalah perawi yang thiqah. Kemudian barakallahu fikum, para perawi thiqah-thiqah yang lain bahkan lebih thiqah daripada beliau tidak membawakan tambahan tersebut. Dalam artian cukup mengisyaratkan dengan telunjuknya tanpa menggerakkan. Barakallahu fikum, sehingga ziyadah syadzah la tuhtaju biha.
Nah, tambahan yang dia tersyaddah maka tidak jadikan hujah dengannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu pendapat yang sahih bahwasanya ketika tasyahud tidak perlu kita menggerakkan jari telunjuk kita dan kita mengikuti pendapat yang sahih karena berkaitan masalah ijtihad. Perhatikan baik-baik, itu ada dua kemungkinan. Kalau ijtihadnya keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Orang yang ahli ijtihad tersebut. Kalau ijtihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala kebenarannya. Nah, barakallahu fikum. Namun seorang yang pandai dan teliti serta dia itu paham masalah fikih, barakallahu fikum, tentunya harus mencari yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan dalil, barakallahu fikum. Mencari pendapat yang rajih, kemudian mencari pendapat yang arjah, seperti itu, barakallahu fikum. Bukan tatabbur rukhas. Bukan apa? Tatabbur rukhas, yaitu mengikuti keringanan-keringanan para ulama, mencari-cari keringanan-keringanan para ulama. Jangan. Nah, barakallahu fikum, ikuti dalil yang kuat, ikuti dalil yang sahih, barakallahu fikum, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya kata beliau di sini, wastinbatul ahkam minal adillah, dan juga istinbat. Nah, perbedaan istinbat, hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Nah, barakallahu fikum, dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman terkadang sebagian para ulama mereka berbeda pendapat gara-gara apa? Perbedaan istinbat, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Nah, hadza yaqau fi ikhtilaf. Yang seperti inilah terjadi perselisihan. Li'anna madarika an-nas, dikarenakan pengetahuan atau ilmu manusia takhtalifu fil istinbat, berbeda-beda dalam masalah istinbat minan nusus, yaitu mengambil dalil dari nas-nas itu berbeda-beda. Ada yang mungkin berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif sehingga pendapatnya lemah, ada yang berpendapat hadisnya sahih sehingga pendapatnya kuat, misalkan seperti itu. Terkadang seperti itu. Wa masailul ijma' mahsuratun, sedangkan permasalahan ijma', kesepakatan para ulama itu terbatas. Wala yajuzu mukhalafatuha, dan tidak diperbolehkan untuk menyelisih ijma' tersebut. Lakin ma laysa alaihi ijma'un minal masail ijtihadiyah, tapi tidak ada ijma' di sana dalam permasalahan apa? Permasalahan ijtihadiyah allati hiya majalun lil ijtihad, yaitu memang barakallahu fikum permasalahan ijtihadiyah yang memang itu ada pintu ikut campur untuk berijtihad. Barakallahu fikum. Fallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasabi ma khassahu bihi minal madarik wal fahm. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing orang alim itu, orang alim diberikan apa? Sesuai dengan keadaan apa-apa yang Allah telah khususkan dengannya berupa pengetahuan dan juga pemahaman. Jadi orang itu enggak sama. Barakallahu fikum, orang alim yang satu dengan yang lain enggak sama. Ada seorang alim yang memang Allah taala berikan ilmu yang sangat kuat dan juga pemahaman sangat kuat. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim." Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah adalah zat yang Maha memiliki keutamaan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali kita merasa sombong ketika kita sudah ngajar, mungkin yang sudah menjadi ustaz ataupun ustazah, yang sudah menjadi syekh maupun syekhah, jangan sampai sombong, barakallahu fikum. Nah, kenapa jangan sampai sombong? Karena banyak yang mereka merasa dirinya ilmunya paling banyak, ilmunya hebat, kemudian apa? Meremehkan yang lainnya, mengejek yang lainnya. Jangan. Matawadha'a ahadunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Naam, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kemudian ilmu yang dimiliki oleh seorang itu walaupun kelihatannya banyak, itu masih sedikit. Allah taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan apa? Naam, melainkan sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Di atasnya orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangatlah luas. Nah, barakallahu fikum, jadi tidak pantas, tidak layak kalau seandainya para asatidzah, ustaz atau mustadzah sombong, congkak, kemudian meremehkan orang yang baru ngaji. Jangan. Tetap senantiasa bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyukuri bahwasanya itu keutamaan yang tersendiri yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Na'am, barakallahu fikum, tawadhu. Berikutnya kata beliau di sini, na'am, wa ma yasilu ilaihi minan nusus, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan sesuatu yang dia bisa sampai memahami nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Wa ma yasilu ilaihi minan nusus, na'am, dan apa-apa yang sampai kepadanya berupa nas-nas, wal istihadu masyru'un fi dzalik, dan beristihad dalam masalah tersebut disyariatkan. Sehingga dalam masalah fikih itu ada yang istihadnya keliru, ada yang benar. Yang kita ambil yang benar, bukan yang keliru.
Wa qad hasala al-ijtihad fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf, dan sungguh telah terjadi ijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah diketahui. Fa hadza ikhtilafun fil ijtihad, maka ini adalah perselisihan dalam masalah ijtihad, wa laisa ikhtilafan fil aqidah, dan bukan perselisihan dalam masalah akidah, wala fid din, tidak pula dalam masalah agama. Wa innama huwa ikhtilafun fi masail fiqh, dan hanya saja itu adalah perselisihan dalam masalah fikih. Wa kana an-nasu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifun, dan dahulu sebagian manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga beristihad dan juga sebagian mereka berselisih, namun yang seperti itu tidak membuat mereka keluar dari agama Islam, karena ini permasalahan fikhiyah, bukan permasalahan aqdiyah. Adapun permasalahan aqdiyah berkaitan masalah akidah, keyakinan atau agama, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk menyelisih atau berselisih di dalamnya. Barakallahu fikum, harus kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Adapun berkaitan masalah fikhiyah seperti ini, barakallahu fikum, permasalahan fikih, itu pun kita berusaha semaksimal mungkin memilih pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang arjah, yang sesuai dengan dalil, bukan semata-mata kita mengikuti keringanan para ulama. Barakallahu fikum, yang kita ikuti adalah ad-dalil, yang kita ikuti adalah ad-dalil. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bisa dipahami serta dimengerti serta bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.